Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Memasuki pertemuan ketiga, kita nantinya akan membahas terkait training and human research development. Nah, sebelum memasuki materi, saya ingin memberikan informasi bahwa kalian dapat mengerjakan terlebih dahulu kuis, yaitu untuk kuis dengan materi pertemuan kedua minggu lalu. Jadi masing-masing coba cek di siakatnya. Untuk kuis sudah saya upload dan itu materi pertemuan kedua. Jadi diharapkan semuanya dapat mengerjakan dengan baik. Untuk waktunya batasnya sampai hari Sabtu. Jadi masih ada waktu 3 hari untuk mengerjakan kuis tersebut. Nah, oke, langsung saja materi kita pada pertemuan ketiga ini tentang training and human research development. Apa sih? Pastinya kita tidak asing ya teman-teman terkait namanya training human research development, itu pastinya tidak asing. Apalagi mayoritas mahasiswa STEM ini untuk kelas malam pekerja, mungkin begitu. Nah, mungkin dari sebagian kita sudah melaksanakan terkait tahapan-tahapan SDM ini, yang dimana salah satunya training dan human resource development. Nah, mungkin yang sudah pernah melamar pekerjaan di sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta, pastinya sudah mengetahui tentang bagaimana sih training itu dilaksanakan dengan job desk-nya masing-masing. Nah, oke, kita mengingat dulu untuk pertemuan kedua lalu, kita sudah membahas terkait perencanaan seleksi. Nah, dalam seleksi itu tentunya karyawan-karyawan, bukan karyawan, calon karyawan yang mana itu mendaftar di perusahaan, dia akan diseleksi atau dipilih dengan yang terbaik, yang mana sesuai dengan visi misi perusahaan. Setelah itu, setelah terpilihnya calon karyawan ini, makanya di tahap selanjutnya dalam SDM itu adanya training. Nah, training itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari mungkin kita bisa menyebutnya dengan pelatihan. Nah, di sini kita harus tahu pelatihan dan pengembangan itu merupakan satu kesatuan namun beda penempatannya. Nah, untuk training sendiri, ini adalah usaha terencana dari organisasi atau kita dapat mendefinisikan dua hal ini ya, karena pelaksanaannya sama, cuma untuk atau diperuntukkan oleh posisi yang berbeda dalam SDM. Nah, definisi dari pelatihan dan pengembangan itu adalah usaha terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawannya. Terus, kalau kita spesifikkan nih pelatihan itu atau training, berarti lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat itu. Nah, kalau kita nih setelah seleksi, pastinya setelah diterima, pastinya kita melakukan training. Nah, training inilah biasanya dilakukan perusahaan untuk memfasilitasi bakal calon karyawannya agar lebih eh, efektif dalam bekerja. Di mana kemampuan ini dilakukan pekerja spesifik pada saat ini, berarti spesifik pada job desk-nya. Kalau job desk-nya seperti kita dalam manajemen, berarti ada pemasaran, ada SDM, ada keuangan. Berarti kalau misalnya kita di bagian SDM, dari di SDM itu ada bagian HRD-nya, maka kita trainingnya ya terkait human research-nya itu nanti bagaimana. Seperti itu. Kalau misalnya kita dalam posisinya marketing, nah berarti kita bagaimana cara salesman ini bekerja dengan baik. Nah, trainingnya dalam posisi itu. Atau bahkan kita posisinya di bagian keuangan atau administratifnya. Nah, berarti kita akan mempelajari tentang poin-poin bagaimana sih
keuangan di perusahaan ini dapat berjalan dengan baik, bagaimana cara pemasukan dan pengeluarannya, dan sebagainya. Nah, pelatihan ini berarti didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknik yang mana ini meningkatkan kinerja pegawai. Jadi, adanya training ini tentunya sebagai pengetahuan dan keterampilan tambahan dari seorang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Setelah itu, setelah pelatihan, ini ada pengembangan. Kalau pengembangan itu berarti lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang dengan menyediakan SDM untuk memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Nah, pengembangan ini didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Jadi, biasanya posisi untuk pengembangan ini dilakukan setelah karyawan ini bekerja atau bekerja berapa, misal dalam perusahaan ini setahun sekali ada training untuk ada training dan pengembangan untuk karyawannya masing-masing agar meningkatkan skill dan pengetahuan agar mampu bagaimana cara mengambil keputusan yang baik dan bagaimana memperluas apa namanya human relationship-nya. Jadi itu penting teman-teman. Jadi posisi training dan pengembangan ini tidak hanya dilakukan saat kita menjadi calon karyawannya saja. Ada juga perusahaan-perusahaan yang memberikan pelatihan atau pengembangan ini di saat tertentu atau berapa tahun sekali pada puncaknya dalam sebuah perusahaan tersebut. Terus, jika kita ketahui ternyata training dan development ini merupakan ada perbedaan. Jadi, pelatihan atau training ini merupakan proses peningkatan kemampuan spesifik karyawan saat ini. Jadi, perlu digarisbawahi saat ini untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa training itu memang dilakukan saat awal kita bekerja. Makanya kenapa di sini kemampuan spesifik karyawan saat ini. Sedangkan pengembangan ini usaha-usaha meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan di masa yang akan datang. Nah, jadi pengembangan ini lebih bagaimana sih nantinya karyawan ini mampu mengatasi atau apa namanya memenuhi target yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. Kalau kita apa namanya lihat di tabel ini bahwa kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas ini, training ini dilakukan saat ini, sedangkan development ini dilakukan masa depan. Jadi mungkin yang perlu kalian garis bawahi itu bagi apa namanya atau perlu kalian ingat-ingat bahwa training itu dilakukan saat ini, sedangkan development itu berarti pengembangan untuk karyawan di masa yang akan datang. Terus, oke, selanjutnya bahwa kita perbedaan nih antara comparison pelatihan dan pengembangan SDM. Terus kita ketahui terkait fokusnya. Kalau training itu fokusnya berarti mereka pada aspek kemampuan fisik yang relatif sempit, sedangkan development itu fokusnya mereka berarti aspek kapasitas dalam setiap penugasan. Dia lebih fokusnya lebih lingkupnya lebih besar. Terus jangka waktunya, kalau training itu mungkin lebih pendek, sedangkan development itu jangka waktunya lebih panjang. Terus tujuannya untuk training sendiri itu menunaikan pekerjaan saat ini, berarti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya kita di bagian saat ini kita mendaftar di bagian HRD, maka ya kita harus menuntaskan pekerjaan kita di bagian HRD itu saat ini apa. Sedangkan kalau pengembangan, maka kita akan tujuan kita menangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. Masa yang akan datang seperti apa? Mungkin kita akan dibekali nih bagaimana sih caranya mengelola tim dengan baik,
bagaimana caranya kita merekrut karyawan dengan baik. Terus untuk hasilnya itu berarti kalau pelatihan secara langsung, sedangkan pengembangan itu tidak langsung. Intinya pengembangan itu bertahap. Terus untuk pengukuran yang efektif itu untuk training sendiri, dia penilaian kinerja, di mana ada tes kelulusan dan sertifikasi. Sedangkan untuk pengembangan ini berupa tugas SDM yang siap ditugaskan atau promosi keunggulan kompetitifnya. Mungkin dia nantinya apa namanya, diberikan mandat sebagai pimpinan-pimpinan perusahaannya. Terus untuk sebab-sebab yang dibutuhkannya dari pelatihan dan pengembangan ini apa? Nah, ternyata ada beberapa nih yang dibutuhkan saat training dan development university ini, di mana tidak tercapainya standar pencapaian kerja, sebab-sebab tidak dibutuhkannya, di mana karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya, karyawan tidak produktif, tingkat penjualan menurun, tingkat keuntungan menurun, kualitas tenaga kerja, persaingan global, perubahan cepat, dan terus-menerus, dan masalah ahli teknologi. Jadi, adanya training dan development tadi yang saya sampaikan tidak hanya di awal, tetapi juga ada per tahap, di mana ini untuk mencapai target perusahaan yang lebih optimal terhadap karyawannya, yang mana tadi untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Jadi, apabila nih perusahaan ini belum mencapai standar kerja yang diinginkan atau karyawan tidak mampu melaksanakan tugas dan sebagainya, maka perusahaan juga bisa melaksanakan training dan atau pengembangan untuk karyawan-karyawannya apabila belum produktif atau tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Maka dilakukanlah training agar apa? Agar mampu meningkatkan kembali kinerja dari karyawan tersebut sehingga akan menciptakan kualitas kerja yang baik terhadap lingkup perusahaan tersebut. Nah, ada juga di mana kalau kita ketahui apa namanya, untuk bukan perusahaan lagi tetapi di bidang pemerintah, khususnya pemerintah pemerintah mungkin bisa kita katakan contohnya pemerintah desa, itu banyak kendala terkait masalah alih teknologi. Nah, di sini seharusnya pemerintah pusat atau pemerintah yang di daerah itu bisa memfasilitasi perangkat-perangkat desa ini untuk difasilitasi training terkait masalah teknologi. Nah, di sini training dan pelatihan ini tidak hanya digunakan oleh perusahaan, tetapi apa namanya, karyawan-karyawan yang ada di pemerintah sampai pemerintah desa pun itu perlu difasilitasi agar agar apa siklus kehidupan dalam pelaksanaan pekerjaan itu dapat berjalan dengan baik. Saya mengingatkan semuanya bahwa apabila ada pertanyaan, maka dapat disampaikan di kolom komentar. Tuh. Terus selanjutnya, maaf tidak terlihat. Oke, selanjutnya kita perlu mengetahui terkait menilai analisis kebutuhan training. Jadi, ini adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilaksanakan. Analisis ini sebagai kegiatan sangat mungkin bisa dikatakan rumit dan sulit bagi perusahaan karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini maupun yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Jadi kita nih sebagai orang manajemen yang mana apa namanya, ibaratnya kita sebagai human yang mengatur pengelolaan organisasi, kita harus mampu nih mendiagnosis kompetensi organisasi, bagaimana kebutuhan yang dibutuhkan saat ini dan bagaimana apakah lingkungan perusahaan ini mampu mencakup
kebutuhan untuk masa yang akan datang. Makanya perlulah analisis kebutuhan yang dimana dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama ada analisis kebutuhan organisasi, dan kedua ada analisis kebutuhan tugas, dan ketiga analisis kebutuhan pegawai. Jadi ketiga ini nanti inilah yang mana analisis untuk mencapai pengambilan keputusan apakah dibutuhkan training atau tidak gitu. Analisis kebutuhan organisasi, kita ketahui bahwa ini merupakan cara mengidentifikasi strategi dan lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan, ditandai dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat akibat adanya globalisasi, perubahan-perubahan teknologi, dan keanekaragaman pegawai. Jadi, disinilah dari tiga faktor ini makanya perlunya analisis kebutuhan organisasi. Apabila lingkungan persaingannya semakin ketat, maka otomatis organisasi perlu menindaklanjuti bagaimana sih agar dari keanekaragaman pegawai dan adanya perubahan teknologi ini mampu dikelola dengan baik. Nah, terus, kompetensi dan perilaku SCM ini agar dapat bersaing harus punya inisiatif, mampu bekerja sama dengan tim, kemampuan evaluasi kinerja, komunikasi dan mendengarkan, menganalisis masalah, mengambil keputusan, mendapatkan dan memahami informasi, perencanaan, dan lain-lain. Makanya, eh, dalam kompetensi atau menyikapi perilaku SCM agar dapat bersaing, maksudnya di sini bersaing secara positif ya, bukan bersaing dalam hal menjatuhkan. Jadi dalam lingkup 3 poin tadi, lingkungan persaingannya semakin ketat, maka terus perubahan teknologi, keanekaragaman pegawai, maka di sini dibutuhkanlah kompetensi SDM atau perilaku yang dapat bersaing dengan perusahaan lain. Maksud di sini gitu. Nah, agar mencapai goals dari perusahaan ini, maka perlu nih karyawan yang mempunyai inisiatif dalam bekerja tim, kemampuan evaluasi kinerja, komunikasi dan mendengarkan, sehingga pada poin tertentu dari karyawan ini mampu menganalisis masalah di sekitarnya dan mengambil keputusan. Terus yang kedua, menganalisis kebutuhan tugas. Jadi ini maksudnya menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan setiap jabatan, yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi STM-nya. Terus, jadi maksudnya apa? Ini setiap karyawan atau setiap karyawan yang menempati job desk-nya masing-masing, dia harus mampu menganalisis tugas-tugasnya, yang mana di sini nanti tugas ini harus memberikan informasi kepada pimpinannya. Terus untuk analisis kebutuhan pegawai. Nah, ini maksudnya menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan. Nah, di mana keterampilan dan pengetahuan yang diketahui adalah penilaian kinerja, observasi ke lapangan, kuesioner, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman, ketiga ini merupakan penilaian yang mana nantinya dibutuhkan oleh SDM untuk bagaimana sih sebagai kebutuhan training. Terus, mengapa training needs assessment itu penting? Nah, ini perlu nih kalian ketahui. Kenapa training needs assessment itu penting? Karena seringnya kesalahan dalam menentukan isi, sasaran, dan metode dalam pelatihan. Makanya perlu penting untuk apa sih yang dibutuhkan dalam training ini. Makanya perlunya sasaran agar tidak terjadi kesalahan. Terus pelatihan diberikan pada orang yang belum memiliki keterampilan dasar, keterampilan prasyarat, dan keyakinan dalam diri dalam belajar. Jadi pelatihan ini harus didukung dengan orang-orang yang sesuai job desk-nya tadi. Apabila orang-orang yang sesuai job desk-nya ini makanya
kita mengingat pertemuan kedua, makanya dibutuhkannya seleksi. Seleksi ini berarti sudah orang-orang yang sudah terseleksi untuk menempatkan job desk itu, jabatan itu, sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Contohnya, dia yang sudah memiliki pengalaman minimal berapa berapa tahun sebagai human research ini. Terus apa namanya? Di mana di sini nanti dia sudah sesuai dengan keterampilan dasarnya. Yang ketiga, pelatihan tidak memberikan pembelajaran yang diinginkan, perubahan perilaku atau hasil finansial yang diharapkan organisasi. Terus yang keempat, dana yang telah dikeluarkan untuk pelatihan tidak tepat karena tidak berhubungan dengan strategi bisnis. Jadi perlunya training needs assessment ini agar pelatihan ini tepat sasaran. Jadi apa yang dikeluarkan perusahaan itu artinya tidak cuma-cuma. Terus kita gambar nih needs assessment itu. Alasannya what is the text? Nah, kita perlu. Tadi kita ketahui bahwa ada analisis organisasional, ada analisis pegawai, dan analisis tugas. Ternyata sebelum ke analisis ini terjadi nih peraturan kurangnya keterampilan dasar, poor performance, teknologi baru, standar kinerja yang lebih tinggi, pekerja baru, sehingga adanya permasalahan ini atau problem ini mengakibatkan kita perlu menganalisis organisasional, analisis pegawai, dan analisis tugasnya. Terus setelah kita analisis, maka muncullah pertanyaan training seperti apa yang dibutuhkan. Nah, outcome-nya berarti apa yang dibutuhkan oleh pegawai. Siapa yang dilatih? Berarti siapanya dari pegawai. Dari job desk jabatan apa? Atau um, pegawai dalam profesi apa, terus tipe pelatihannya yang dibutuhkan apa, frekuensi pelatihan, terus mengirim dan menyelenggarakan sendiri, apakah ini untuk mengirim atau mengirim maksudnya training itu bisa dilakukan apa namanya mendaftar ke tempat lain atau perusahaan ini menyediakan training sendiri. Terus pelatihan atau program lain yaitu training atau program lain. Nah, program lain bisa dilakukannya seperti pengembangan tadi, terus bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, inilah yang nantinya dihasilkan dari analisis kebutuhan training itu. Terus kita ketahui jenis dari training dan pengembangan ini. Nah, pertama ada skill training. Apa namanya program pelatihan yang relatif sederhana. Jadi skill training atau keahlian dari pelatihan ini merupakan kebutuhan dan kekurangan yang diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. Nah, kedua ada retraining, yaitu memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian mereka yang dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin ketik komputer atau internet. Namun, kalau saat ini mungkin semuanya sudah menggunakan berbasis internet ya. Atau enggak dalam contoh pelatihan untuk para administratif yang bagian admin. Nah, itu bisa dilakukan, contohnya pelatihan penggunaan Excel yang baik bagaimana dengan rumus-rumus. Jadi, dia pemberian laporannya tidak secara manual lagi, tetapi semua based on rumus dalam Excel. Nah, itu bisa dilakukanlah pelatihan ulang. Terus ada pelatihan intens fungsional atau cross functional training, di mana ini melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lain selain pekerjaan yang ditugaskan. Terus ada pelatihan tim, yaitu sifatnya berarti sekelompok individu, sekelompok untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim. Terus ada pelatihan kreativitas, creativity training, di mana ini berlandasan pada asumsi bahwa kreativitas
itu dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin ya berdasarkan pada penilaian rasional. Jadi eh, kreativitas itu bukan kalau kita ketahui atau nantinya kalian memasuki mata kuliah kreatif and critical thinking itu dipelajari bahwa kreativitas ini bukan muncul itu sebagai bawaan atau muncul bawaan diri, tetapi kreativitas ini perlu digali agar memunculkan pikiran-pikiran yang lebih apa namanya lebih lebih kreatif itu. Terus kita ketahui bahwa teknik-teknik pelatihan dan pengembangan itu ada on the job training, di mana ini metode praktisnya yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung, itu baik secara formal maupun informal. Jadi metode yang paling banyak dilakukan ini termasuk metode praktis atau on the job training saat di jam kerja berlangsung. Karyawan ini dilatih secara langsung oleh seorang pelatih dengan pengalaman atau biasanya karyawan lain. Nah, kalau kita ketahui, kadang kan kita dalam sebuah perusahaan itu adanya apa namanya leader atau ya leader, tim leader itu nantinya itu secara tidak langsung sebagai metode praktis untuk melakukan on the job training saat berlangsungnya saat training yang dilakukan saat waktu bekerja berlangsung. Terus ada yang kedua teknik-teknik presentasi informasi dan metode-metode simulasi yang dimana kita bisa sebut off the job training yaitu pelatihan dan pengembangan dilakukan secara khusus di luar pekerjaan atau di luar jam kerja, di mana karyawan itu menjadi peserta pelatihan menerima representasi tiruan suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Nah, tujuannya untuk mengajarkan berbagai sikap, konsep, atau keterampilan kepada para pesertanya. Untuk metode pelatihan on the job training ini, kita perlu ketahui bahwa ada job instruction training atau latihan instruksi jabatan, di mana ini adalah pelatihan atau training untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Terus ada coaching, di mana bentuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Nah, contohnya tadi seperti adanya tim leader dalam suatu pekerjaan. Terus adanya job rotation, di mana ini adalah program yang direncanakan secara formal, berbeda dalam bagian yang berbeda dan dalam bagian yang berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Terus yang keempat itu ada apprenticeship, di mana ini pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Terus sedangkan metode-metode pelatihan of the job training itu ada video presentation, simulasi, role playing, case study, self study, program learning, laboratory training, dan kedelapan ada action learning. Di mana ini nantinya biasanya kalau video presentation itu lebih ke berarti lebih peserta lebih mendengarkan apa yang dijelaskan dalam video presentation itu. Terus simulasi itu berarti kita diberikan contoh case yang harus kita kerjakan. Terus ada role playing, bagaimana cara memulai pekerjaan. Terus ada case study, kita diberi apa namanya kasus, case, bagaimana kita menyelesaikan case itu dengan baik, ada self study dan program learning dan sebagainya. Nah, ini nanti biasanya dikerjakan di luar pekerjaan, di luar waktu bekerja. Itu teman-teman. Mengingatkan kembali apabila ada pertanyaan, tolong disampaikan di kolom komentar atau bisa langsung discuss di grup
Itu ya, grup WA. Oke, untuk tujuan pelatihan dan pengembangan SCM ini, kita mulai dari tujuan pelatihan SCM. Jadi, training ini untuk memutakhirkan keahlian seseorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Terus yang kedua, melalui pelatihan, jadi pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu ini atau pekerja ini dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru apabila ini sebagai pelatihan untuk menunjang perubahan teknologi. Terus yang ketiga, mengurangi waktu belajar seseorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam bekerja. Terus yang keempat, membantu memecahkan persoalan operasional. Jadi tujuan dari pelatihan itu juga memecahkan permasalahan yang ada di operasional perusahaan. Terus yang berikutnya itu tujuan pengembangan SCM. Kita perlu ketahui ada 5 tujuannya, itu meningkatkan produktivitas dan mutu tenaga kerja. Yang kedua, ada meningkatkan ketepatan dalam perencanaan SDM. Ketiga, ada meningkatkan semangat kerja tentunya karena bisa dikatakan pengembangan SDM ini apa namanya, di mana dilakukan di luar pekerjaan itu bisa sebagai hal refreshingnya. Makanya ininya meningkatkan semangat kerja, terus menarik dan menahan tenaga kerja yang baik, menunjang pertumbuhan pribadi agar apa namanya, agar meningkatkan personal growth-nya para karyawan. Tuh. Untuk manfaat dari pelatihan dan pengembangan ini, kita ketahui bahwa ternyata adanya training ini mampu mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. Jadi, perusahaan harus mampu memberikan training yang baik agar mengurangi kinerja yang buruk dari karyawannya. Terus yang kedua ada meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitasnya. Ketiga ada membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Keempat, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Kelima, mengurangi turnover dan absensi. Terus yang keenam, ada pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Makanya dibutuhkanlah sebuah training ini yang saya sampaikan tadi. Terus yang ketujuh adanya perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Dan yang kedelapan menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Inilah yang manfaat yang ada pada training dan development. Terus untuk kelemahannya tentunya dalam manfaat tadi pasti memiliki kelemahan. Terus kelemahannya apa? Partisipasi tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Jadi training ini perusahaan harus memberikan apa namanya, menunjang agar agar partisipasi dari karyawan ini memiliki cukup motivasi. Jadi kelemahan ini pun tentunya tidak ada. Terus adanya kinerja partisipasi yang tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali pekerjaannya. Jadi dalam training itu dibutuhkanlah apa namanya, setelah training ada evaluasi untuk apa? Untuk kedepannya apa yang dipelajari saat training dapat diterapkan dengan baik saat eh, di, di lapangan. Terus yang ketiga ada informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan itu tidak dikumpulkan. Terus keempat itu ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Itulah yang menyebabkan kelemahan-kelemahan dari training dan pengembangan. Jadi teman-teman, kalau kita simpulkan dari pembahasan kita pada pertemuan ini bahwa pelatihan ini lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian SDM organisasi berkaitan dengan jabatan atau fungsi tanggung jawab individu saat ini, atau kita bisa disebut current job oriented, di mana
sasaran yang ingin dicapai dari suatu program pelatihan adalah pengikatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Nah, sedangkan pengembangan ini cenderung pada bersifat formal, menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Jadi begitu untuk kesimpulan pada pertemuan ketiga ini. Nah, sekarang ini ada kuis. Kalian bisa eh, catat kuis ini. Setelah itu, nanti ini tidak saya masukkan dalam siakat, tapi saya ingin memulai group discussion di WA group. Jadi kalian bisa mengcopy paste ulang tulisan ini dan menjawabnya. Dijawab di apa namanya chat grup WA SDM kita. Jadi teman-teman, tolong ini kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian pahami. Tolong jangan copy paste dari internet. Jadi apa? Bila ini based on menurut kalian, maka harus kalian kerjakan berdasarkan uh, apa namanya? Apa yang kalian pahami. Nantinya langsung saja ditaruh di kolom chat group gitu ya. Terus saya sampaikan lagi bahwa untuk after lebaran nanti kita akan kedatangan praktisi, maka kita semua akan mengadakan Zoom meeting. Jadi pembelajaran dilakukan melalui Zoom meeting untuk sama-sama kita mengambil ilmu dari praktisi kita. Jadi ini menjadi poin penilaian juga dalam kelas kita. Semuanya wajib untuk mengikuti Zoom meeting praktisi after lebaran nanti. Terus informasi yang kedua, untuk kuis pertama yang membahas materi pertemuan kedua sudah saya apa namanya lampirkan di siakat, tolong dijawab untuk waktunya sampai hari Sabtu. Begitu. Mungkin begitu informasi dan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Apabila kalian merasa ada yang kurang pas atau merasa belum paham, bisa disampaikan secara langsung di kolom komentar, boleh di kolom siakat, bahkan di chat grup WhatsApp agar kita saling diskusi, begitu ya. Mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.